Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Warga menemukan sesosok mayat bayi laki-laki di Jalan Tukat, Badung, Denpasar. Seorang guru SMPN 2 Kuta Badung dilaporkan ke polisi dengan tuduhan melakukan kekerasan terhadap siswa dalam razia kerapihan rambut. Seorang seniman di Desa Batuan Gianyar menggunakan arang sebagai pewarna dalam lukisan yang dibuatnya. Mayat bayi ditemukan warga di Jalan Tukat, Badung, Denpasar pada Selasa pagi lalu. Mayat dikemas di dalam kardus dan diletakkan di pinggir jalan. Warga pagi itu tidak curiga karena mereka menduga bangkai binatang. Namun setelah dibuka, ternyata bayi manusia berjenis kelamin laki-laki. Anggota polisi dari Polsek Denpasar Selatan yang mendapat laporan langsung mengecek kondisi bayi yang tubuhnya sudah terlindas kendaraan. Dan mayat bayi langsung dibawa ke kamar jenazah RSUP Prof. Ngurah. Setengah 8-an. Setengah 8 ya? Pagi, Itu iya. gimana Pak? Pas saya lewat dari beli pulsa, saya lihat orang pada rame. Oh, kirain kucing gitu Pak, yang dilindas sama orang nangis-nangis. Yang langsung menyaksikan di lokasi tersebut. Akhirnya saya lari dari sana. Pas kita ternyata baik gitu. Ngeri juga kita lihatnya tadi itu. Oh, dapat dibuka sama warganya tadi. Dibuka itu dinyatakan tadi bayi laki-laki. Bayi laki-laki ya. Itu ngerinya kenapa Pak? Itu sudah dilindas Pak, dilindas sama kendaraan. Polisi menduga bayi ini merupakan hasil hubungan gelap dan dibuang dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Satreskrim Polres Jemberana serta Forkompinda Selasa lalu melepas liarkan 19 ekor penyu hijau di pantai Desa Perancak, Jemberana. Belasan penyu ini merupakan hasil penyitaan dari tangan para penyelundup. Polisi juga telah meringkus satu tersangka bernama Roslan Baidawi. Ia ditangkap saat membawa penyu tersebut dari daerah Gilimanuk dengan tujuan Denpasar. Roslan mengaku sudah beberapa kali menyelundupkan penyu hijau yang termasuk golongan hewan langka dan dilindungi. Polisi masih memburu tersangka lain dan mencari tahu dari mana asal-usul penyu hijau ini. Pengungkapan penyelundupan penyu hijau yang ada di Kabupaten Jemberana. Jadi kita amankan di jalan di Desa Baluk pada saat yang bersangkutan akan membawa penyu ini dari Kabupaten Jemberana. Kita mengamankan satu orang inisial RBD. Jadi kita amankan dengan kendaraan pickup membawa 19 ekor penyu hijau. Jadi dalam proses pengembangannya kita sudah mengantongi dari mana yang bersangkutan mendapatkan. Kita akan berupaya untuk bisa melakukan pengungkapan terkait dengan sumber daripada penyu ini. Sementara itu BKSDA Bali mencatat jenis penyu hijau tidak ada di Bali sehingga kemungkinan berasal dari luar Bali. Jenis penyu ini adalah penyu hijau atau nama latinnya adalah Selonia midas. Jadi ini adalah salah satu jenis penyu yang berada di Indonesia. Kurang lebih ada sekitar 6 penyu. Di antaranya yang paling sering dijumpai di Bali seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi adalah penyu lekang atau nama latinnya Lepidoselis olivaceae. Tapi untuk kali ini semua
penyu adalah dari jenis penyu hijau atau Selonomidas. Polisi saat ini telah mengantongi identitas tersangka lainnya dan berharap tersangka menyerahkan diri. Penyu hijau ini biasanya hidup di Samudra Atlantik dan Pasifik. Hewan jenis ini biasanya diburu untuk diambil cangkangnya untuk hiasan, serta telur untuk sumber protein dan obat. Tidak heran populasi penyu ini terus menurun sehingga masuk dalam golongan hewan yang dilindungi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Sejak 3 pekan terakhir ini, harga kedelai impor di pasaran terus meragak naik. Tingginya harga kedelai tentu sangat memberatkan para perajin tahu di Karangasem. Mereka cemas jika harga kedelai terus naik, usaha mereka bisa gulung tikar, mengingat usaha mereka 100% mengandalkan bahan kedelai. Saat ini, harga eceran kedelai impor mencapai Rp15.000 per kilogram. Dengan harga saat ini, omset para perajin tahu di Karangasem menurun drastis. Agar tidak semakin parah, mereka terpaksa mengurangi ukuran tahu dan berharap konsumen memakluminya. Sekarang udah 634. Per karungnya ya? Iya, Per karungnya isinya berapa, Bu? 50 kilo. 50 kilo. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya kan 550, naik 10.000, naik 10.000, sekarang udah sampai 600 lebih. Kalau per kilonya berapa jadinya, Bu? Ya kalau ecerannya 15.000. 15.000 ya per Iya, kilo. sekilo. Kalau kondisinya begini menyulitkan nggak bagi pengusaha tahu, Bu? Ya menyulitkan sih kan karena harga pokoknya naik. Kalau sama konsumen gimana, Bu? Nggak biasa, dah ngerti dia karena harga kedelai dah naik, ya nggak apa-apa kalau dikurangi takarannya. Oke. Harapannya apa, Bu, dari pengusaha? Ya kalau bisa sih harga pokoknya turun kan biar bisa membantu lebih ke masyarakat. Para perajin tahu berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan kembali harga kedelai di pasaran. Sebab jika harga kedelai terus meningkat dapat mengancam keberlangsungan usaha tahu mereka. Seperti diketahui, Indonesia hingga saat ini masih mengimpor kedelai yang tentu naik turunnya tergantung permintaan dan pasokan di pasar internasional. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.